pujian, tinggi namamu dipuji. Katakan, dasar dari yang kuharap. Bang Kakak, saat ini kita mau sama-sama menyembah Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, yang agung, yang berkuasa. Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kondisi saat ini kita kurang baik, Abang Kakak, mari kita sembah Dia dengan satu lagu pujian, Allah Immanuel. Katakan, Bapakku datang dan berserah. Aku datang dan berserah.
selalu mengingatkan kita, Allah yang selalu menolong kita, sekalipun kita tidak yakin, kita tidak mampu melakukannya. Mari abang kakak, kita nyanyikan, katakan Bapakku datang untuk menyembuh. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan Perfect Plan yang akan dibawakan oleh Angel Manik SE. Untuk itu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau nyanyikan satu lagu pujian, Bagaikan Bejana. Katakan bagaikan bejana. Bejana siap dibentuk demi hidupku di tanganmu, urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu, jadikanku
sungguh-sungguh lagi. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan punya rencana-rencana indah dalam hidup kita. Yang tidak pernah kita pikirkan Abang Kakak. Mari Abang Kakak, dinyanyikan lagi dari awal. Katakan bagaikan bejana. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa bertekad dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga hari ini Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur untuk hari yang terbaik yang Engkau berikan kepada kami hingga kami bisa berkumpul bersama-sama di ibadah Jumat hari ini Bapa. Tuhan, biarlah Engkau berkati anakmu ini Bapa, biarlah setiap tutur kata yang keluar dari mulut hamba, biar itu semua daripada Engkau Tuhan. Dan Engkau juga yang memberkati untuk abang kakak yang mungkin belum masuk ke Zoom ini Tuhan, biarlah Engkau yang berkati untuk jaringannya yang di rumah dan lain sebagainya Tuhan. Biarlah Engkau yang turun tangan untuk acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Shalom Kak. Shalom. Aduh, mana nih suaranya? Shalom. Shalom Kak. Udah Bang share screen-nya di Shalom Kak. Iya, shalom. Boleh Bang share screen-nya dong ditutup biar saya bisa lihat nih wajah-wajah abang kakaknya nih. Nah, gitu. Ya, shalom abang dan kakak. Udah siap nih untuk dengerin sharing-sharing firman Tuhan untuk hari ini? Siap dong ya pastinya. Nah, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banyak nih untuk Bang Alfonso sebagai bidang persekutuan yang sudah mempercayakan saya untuk sharing hari ini. Terima kasih banyak ya Bang Alfonso yang sudah setia nih menunggu saya. Secara udah sebenarnya ini tuh udah kesekian kali Bang Alfonso ajak saya gitu. Cuma memang baru bisa waktunya di hari ini. Dan kebetulan ini katanya ibadah terakhir di tahun 2020 ya. Ya, puji Tuhan lah ya kita bisa lewati setahun ini. Ya, sekarang saya memperkenalkan diri dulu. Tadi Bang, siapa MC-nya tadi? Bang
Aduh, saya suka lupa namanya. Bang siapa ya? Bang Wifan, Kak. Nah, Bang Wifan. Nama Bang Wifan itu saya hafal wajahnya doang. Kalau namanya suka-suka lupa. Ya, Bang Wifan tadi bilang nama saya Angel. Angel apa tadi Bang Wifan? Angelina Manik ya Bang bilang. Padahal enggak itu nama saya. Bener sih itu, coba panggilannya bukan itu. Gitu ya. Perkenalkan nama saya Oktaverina Yustika Angelina Manik. Nah, panggilannya itu saya Oktaverina. Mungkin kalau abang kakak di sini yang sudah menjadi pengurus, eh, udah kenal ya, udah kenal. Tapi untuk abang kakak yang baru pertama kali nih kita ketemu ya salam kenal ya. Saya panggilannya itu Okta dan saya angkatan tahun 2013. Nah, saya lulus di tahun 2017. Nah, saya itu dari Fakultas Ekonomi. Nah, kira-kira sih Fakultas Ekonominya banyak nggak yang hadir? Banyak nggak nih yang hadir Banyak-banyak Kak, Fakultas banyak Kak. Ekonominya? Secara tuh Fakultas Ekonomi ya urutan kedua terbanyak biasanya kalau di Posa Unkris gitu. Nah, mudah-mudahan masih tetap ini ya, masih tetap on fire ya untuk teman-teman yang mau setia di kegiatan-kegiatan di Posa Unkris gitu. Ya, eh, dan saya menjabat sebagai pembina Posa Unkris. Puji Tuhan saya masih dipercayain sama Posa Unkris buat jadi pembina. Gitu. Nah, tema kita hari ini itu adalah perfect plan. Nah, di mana itu rencana yang sempurna ya. Nah, saya tuh dikasih tema ini sebenarnya agak-agak menurut saya pribadi ya, saya juga masih belajar nih gimana sih buat merangkai rencana-rencana yang dari diri saya nih supaya sesuai nih dengan apa yang Tuhan inginkan gitu. Jadi memang di sini kita sama-sama masih mau belajar ya teman-teman. Jadi bukan saya mau kayak saya mau berkhotbah dan lain sebagainya, enggak. Saya di sini cuma mau sharing aja kok gitu. Nah, di sini temanya itu perfect plan diambil dari Roma 8 ayat 28. Nah, karena saya di sini nggak pakai slide nih, jadi mungkin saya bisa tunjuk aja kali ya untuk abang kakak yang bisa bantu saya buat baca ini, gitu. Nah, karena di layar saya saat ini ada Kak Olive Olviana ya namanya ya? Olive Olviana, boleh dong dibacain Roma 8 ayat 28. Bentar. Nah, Alkitabnya pasti nggak di depan nih pasti. Bentar Ayo. ya. Ini saya sih sengaja buat teman-teman aja yang bacain. Oke, kita tunggu Kak Olive ya. Di Roma 8 ayat 28. Teman-teman yang lain boleh dibuka juga ya untuk ayatnya. Udah siap, Kak Olive? Silakan. Roma 8 ayat 8. Ayat 28. Oh, 28. Roma 8 ayat 28 Ya. menyatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, amin. Saya ulangi lagi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih Kak Olive udah dibacain ya. Nah, tema kita saat ini yaitu tadi rencana yang sempurna. Nah, di mana nih kita sama-sama tahu dong, untuk mencapai kata sempurna itu pasti ada namanya proses, betul nggak? Nggak mungkin untuk mencapai kata sempurna itu mudah. Pastinya ada proses yang harus kita lewati dan juga tidak mungkin instan ya Bang dan Kakak. Nah, teman-teman di sini pasti pernah dong punya rencana di dalam hidupnya. Pasti punya, bukan pernah, tapi pasti punya rencana di dalam kehidupannya. Benar nggak? Nah, jadi saya kasih contoh misalnya nih rencana-rencana Bang Kakak mungkin yang tadinya
kuliahnya, niatnya mau kuliah di UI, ITB, IPB, nggak taunya nyamploknya di Unkris nih. Terus mungkin rencana-rencana buat masa depan abang kakak, terus rencana-rencana yang simpel, rencana buat liburan aja nih kita harus susun nih rencananya apa aja sih, mau kemana aja sih, terus persiapan kita apa aja sih, pasti dong. Nah, apalagi buat kehidupan ya nggak? Pasti kita harusnya lebih lebih menyusun nih, oh saya ke depan harus seperti apa dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Nah, sebagian besar kita juga, mungkin untuk mencapai, rencana-rencana itu pasti ingin berhasil dong dalam setiap tindakan yang udah kita lakuin. Nah, tapi banyak juga nih untuk, nggak usah jauh-jauh, saya pribadi gitu mengalami kegagalan-kegagalan saat saya mau mencapai tujuan saya gitu. Nah, kenapa gitu? Kadang kita berpikir, "Kenapa sih Tuhan?" gitu ya, "Gue mau mencapai ini loh, tapi kenapa nggak mulus gitu, padahal perasaan jalannya gue udah bener loh gitu." Nah jadi, di sini nih hal-hal seperti ini sering banget terjadi saat kita menyusun rencana kita, saat kita melewati, rencana-rencana kita, benar kan? Nah, ini sih saya sembari sharing ya Bang dan Kakak, karena memang saya juga mengalami hal itu gitu. Nah jadi, eee karena memang, Tuhan ada faktor-faktor lain nih yang bisa mempertimbangkan kita untuk mencapai itu gitu. Mungkin, pada saat kita mau mencapai kitanya kurang kurang berhikmat, kurang mencari Tuhan, alhasil saat kita mau mencapai itu ada aja hambatan yang Tuhan kasih, atau ternyata bukan itu loh yang Tuhan mau untuk diri kita, gitu. Nah, sebenarnya keberhasilan sejati itu dari sudut pandang Tuhan hanya bisa dicapai kalau kita mengikuti rencana-rencana, eee, rencananya Tuhan daripada rencananya kita, gitu. Nah, saya mau sharing juga nih di sini, saya juga mengalami hal yang sama gitu. Untuk tema hari ini tuh sebenarnya, eee, pada saat Bang Alfonso kasih tema, "Kak, perfect plan," gitu, dan saya langsung flashback dong, pastinya apa yang bisa saya sharing-kan nih buat di teman-teman gitu kan. Nah, saya mau sharing pada dulu tuh saya kuliah di Unkris kan 2013 ya. Nah, jadi, saya itu bisa terbilang, dari keluarga yang, eee pendidikan itu nomor satu gitu. Jadi, mungkin yang orang Batak atau kenapa pasti ya pendidikan tuh nomor satu kata orang tuanya. Mau orang tuanya sesusah apapun dia usahain buat anaknya bisa sarjana, bener kan? Bisa kalau orang Batak sih gitu. Karena saya orang Batak, saya melihat orang tua saya seperti itu. Nah, jadi, ketika saya kuliah gitu ya, sebenarnya tujuan saya dulu kuliah itu bukan kuliah di Unkris. Saya mempunyai cita-cita kuliah, universitas negeri. Saya sudah coba juga waktu itu karena kebetulan papa saya kerjanya di Kalimantan ya, jadi saya coba, di kampus Mula Warman pada saat itu, terus ternyata saya gagal tuh. Nah, selanjutnya saya coba lagi, ambil perawat. Nah, ambil perawat juga saya udah coba gitu ya. Sebenarnya perawat itu lulus, cuma memang ada hal-hal yang, saya pribadi nggak saya banget nih gitu. Cuma karena orang tua ya, ya udah kita coba ternyata, karena nggak saya jadi saya ngerasa ngapain saya ikutin gitu kan. Alhasil, singkat cerita saya masuk akhirnya kuliah di Unkris, karena di Unkris kenapa? Karena rumah saya deket sama Unkris, gitu. Rumah saya pada saat itu daerah Lubang Buaya Lubang Buaya. Jadi memang, eee, lokasinya berdekatan lah. Udahlah cari kampus yang deket aja gitu, ya udah deh, dan saya pada saat itu, dituntut untuk kuliah, eee, harus bisa mendapatkan nilai yang baik gitu, nilai yang bagus lah gitu. Nah, cuma memang untuk mencapai IPK pada saat itu kalau fakultas ekonomi sih buat dapetin 3 koma itu nggak terbilang, gampang ya, susah gitu. Jadi memang, saya harus mencapai angka itu supaya orang tua saya satu sisi seneng gitu, maksudnya karena saya kuliah kan dibayarin, oleh orang tua gitu pada saat itu. Ya udah deh gitu, yang penting, IPK saya harus tinggi, kalau enggak saya bisa diomelin gitu. Udah saya ikutin apa kata orang tua saya, akhirnya saya kuliahlah di Unkris. Nah, saya siapkan segala macam cara, ya maksudnya gimana ya supaya saya bisa mencapai, apa yang orang tua saya inginkan gitu.
saya semua atur strategi saya, mungkin dari segi belajar saya, terus saya ada teman-teman kelompok juga yang bisa sharing-sharing kalau misalnya lagi ada tugas dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, jadi, bisa dibilang tuh, bisalah di tahap itu saya bisa melewati gitu, dari semester 1 sampai semester 5 semester 4 puji Tuhan IPK saya terus naik naik naik, gitu. Nah, eee jadi memang di situ poinnya ya saya menggunakan cara saya sendiri dong, gimana supaya untuk, mendapatkan nilai yang terbaik. Nah setelah itu, eee, di semester 5 ya itu dia tadi, ada hal-hal yang mungkin bisa jadi, rancangannya nggak sesuai nih gitu sama standarnya saya mau saya di IPK di semester 1 sampai seterusnya itu naik terus, tapi ternyata enggak. Saya mengalami kegagalan pada saat di semester 5. Pada saat di semester 5 IPK saya turun. Nah, itu saya mungkin memang ada beberapa gejolak dari segi dari keluarga juga gitu ya. Jadi, pada saat itu kebetulan orang tua saya, memang, ada masalah lah gitu ya di perusahaannya, alhasil harus keluar gitu. Jadi, "Ya udahlah Pah, papa saya harus pindah balik ke Jakarta dan lain sebagainya." Nah, itu membuat saya jadi yang tadinya bisa dibilang, semuanya serba gampang dikasih orang tua saya, alhasil di semester 5 saya mendapatkan cobaan gitu. Lebih terutama yang dikenain sih keluarga saya dulu gitu. Selanjutnya, itu berdampak sekali dengan perkuliahan saya gitu. Di satu sisi, IPK saya pun akhirnya jadi turun turun dan itu penyebabnya macam-macam yang di satu sisi sayanya juga, ya udahlah, seadanya aja, terus habis itu ya udahlah, nggak usah yang, mau mencapai IP sekian juga kayaknya, susah juga nih, udah deh, jalan sesuai apa yang gua mau aja deh, gitu. Nah akhirnya ya itu saya udah hilang kendali tuh. Bahkan, dulu semester 3 saya sempat masuklah di POSA gitu ya, tapi sempet juga ada hilang-hilangnya gitu dari anggota POSA, sempet ditarik sama kakak pembina dan lain sebagainya, dan akhirnya kembali lagi sih ujung-ujungnya gitu. Nah, di sini tuh bisa dibilang saya nggak bisa ngontrol kehidupan saya ya. Jadi, dengan demikian demikian juga tuh dalam kehidupan kita, ada banyak rancangan-rancangan manusia yang, tidak berjalan nih sesuai dengan harapan. Yang tadinya pengen A, pengen B, pengen C, ternyata pas di jalan Tuhan bukan itu loh tujuannya gitu loh. Nah akhirnya Tuhan kasih, cobaan 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 karena kita nggak bisa dengar kata Tuhan gitu. Nah jadi sambil berjalannya waktu gitu saya mencoba memperbaiki diri saya mencoba memperbaiki, perkuliahan saya, terus pelayanan saya dengan Tuhan gitu, gimana sih supaya saya lebih dekat lagi dengan Tuhan gitu. Nah, namun puji Tuhan sedikit demi sedikit itu ada ininya lah ya gitu. Ketika kita dekat sama Tuhan, Tuhan nggak mungkin kok, menjauh, malah enggak gitu. Jadi ya satu demi satu setiap persoalan dan lain sebagainya bisa dilewati dan puji Tuhan, saya bisa selesaikan perkuliahan saya tepat waktu pada saat itu, tepat waktu dan, sampai saat ini, Tuhan masih memberikan yang terbaik lah puji Tuhan buat saya. Sehingga saya selesai kuliah langsung cepat dapat kerja dan lain sebagainya gitu. Nah, saat ini itu sharing-nya saya. Nah, saat ini, saya nggak tahu nih teman-teman punya punya rancangan seperti apa dan ada masalah apa pada saat ini, saya nggak tahu. Tapi, ya di sini kita mau sama-sama belajar nih, gimana sih supaya dengar kata Tuhan, supaya rencananya rencananya apa yang sudah kita rencanakan itu bisa memang sesuai nih sama apa yang Tuhan inginkan buat diri kita. Nah, saat ini kita mau baca rancangan yang sempurna ataupun perfect plan dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Saya mau siapa ya yang bantuin saya baca? Di sini nggak ada yang on cam ya, off cam semua soalnya. Boleh, eee, Kak Sela Z namanya, Kak Sela Z. Adakah Kak Sela? Halo? Halo? Kak Sela ada di tempat kah? Sepertinya tidak ada ya. Ya udah boleh deh Kak Selia bantuin saya baca Kak Sel. Boleh
Bantu Ayat saya Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Ya, betul. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, terima kasih Kak Celia. Saya bacakan lagi Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, mungkin banyak nih rencana masa depan yang telah kita buat nih untuk kita capai. Dan juga tidak sedikit juga ya rencana-rencana yang gagal, yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, kadang mungkin kita bisa ngerasain yang namanya putus asa. Bener yang kayak tadi saya juga alami gitu, ketika saya mengalami cobaan untuk mencapai tujuan saya sempat putus asa, sempat melakukan, maksudnya merusak IPK saya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itulah yang mungkin bisa terjadi gitu. Mungkin kita bisa menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain gitu. Jadi karena kondisi seperti ini sebenarnya kan karena orang tua saya yang tadi kalau saya sharing-in. Nah, jadi itu bisa terjadi pada saat kita melewati untuk mencapai tujuan kita. Nah, tapi di sini kita nggak mau seperti itu ya, karena kita juga bahkan ada sebagian dari kita yang merasakan kekecewaan karena Tuhan. Nah, seakan-akan Tuhan tuh nggak nolongin kita untuk mencapai tujuan itu, benar nggak? Karena saya juga merasakan di posisi itu. Ketika saya mengalami cobaan seperti itu, saya ngerasa, Tuhan mana ya? Kok nggak hadir sih di situasi ini? Tuhan di mana gitu? Nah, di sini kuncinya di ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, amin. Nah, jadi kita di sini diminta untuk cari Tuhan, ngobrol sama Tuhan, bukan sama orang lain ya, bukan ngobrolnya sama pacar, sama teman sekelompok, teman geng dan lain sebagainya, itu nggak ada gunanya. Tapi kita harusnya mencari Tuhan, berseru sama Tuhan gitu. Tuhan, gimana nih untuk mencapai ini, saya butuh banget loh bantuan Tuhan. Ini bener nggak sih yang rencana saya ini, apa Tuhan punya kehendak lain atau seperti apa? Tolong dong kita belajar untuk mencari jawaban-jawaban Tuhan. Karena kuncinya sudut pandang kita yang terbatas, maka kita berjuang untuk temukan cara pandang Allah. Jadi kita harus terus mencari Tuhan ya untuk kondisi-kondisi yang seperti itu, jangan malah jadi menjauh dari Tuhan. Nah, di ayat 10-11 juga tertulis, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Itu di ayat 10-11-nya. Nah, semuanya bisa digunakan Allah ya, demi kebaikan kita di masa depan. Gitu. Jadi abang dan kakak, apapun rencanamu, apapun rencana abang kakak yang sudah abang kakak susun, bisa ya kalau saya sih ya, kalau kayak buat berdoa dan sebagainya, aku menganggap Tuhan itu sebagai teman aku gitu. Jadi kayak ngerasa, Tuhan gue punya rencana ini loh, gini. Jadi gimana ya, kira-kira sesuai nggak, tolong dong kasih kita clue-clue gitu yang kira-kira bener nggak sih gitu. Nah, di sini aku punya video yang mungkin bisa membantu nih untuk sharing hari ini. Nah, karena Bang Alfonso juga kasih waktu sama saya sebentar. Jadi kita coba saya share screen ya. Oke, Bang Kakak udah lihat layarnya? Sudah kan?
Nah, ya, Abang dan Kakak tadi, bisa dilihat ya, di video ini kita sama-sama lihat nih, di saat dia butuh air, lalu dia minta ke Tuhan dong. Nah, setelah dia berdoa, dia lihat ada keran di ujung, yang beranggapan itu tuh jawaban Tuhan loh, di sana ada keran. Ternyata dia berjalan mencapai keran tersebut, tapi, Tuhan kasih, Tuhan sebenarnya mengarahkan untuk ke rencananya Tuhan gitu, dikasih beberapa kali cara, dikasih tangan untuk, mencapai tujuan yang Tuhan inginkan, tapi terus dia tidak mau, bahkan sampai menggunakan cara sendiri. Kayak tadi dia, airnya ternyata nggak hidup. Setelah dia, benerin dan lain sebagainya, akhirnya dia mendapatkan air, walaupun hanya setetes dia sudah merasa puas. Padahal, di perjalanan dia untuk mencapai air itu tadi sudah banyak hambatan ya, Tuhan udah kasih jalan gitu untuk ayo ke sana gitu, tapi dia nggak mau, tetap mau pakai cara jalannya sendiri. Alhasil, dia hanya mendapatkan setetes saja, dia udah merasa puas gitu. Sedangkan sebenarnya pada di akhir tadi, Tuhan kasih arahkan tangannya ke bahkan itu sumber air yang bisa dibilang, banyak sekali. Dia bahkan bisa bukan cuma dapat setetes ya pada saat itu, kalau dia mengikuti jalannya Tuhan nih, tapi dia bisa mendapatkan berlimpah-limpah gitu. Nah jadi, kita di sini, juga harus betul-betul harus tahu nih, seberapa deket sih kita sama Tuhan, sehingga kita tahu jawaban-jawaban Tuhan atas tiap-tiap doa kita, tiap-tiap pergumulan kita, gitu. Jadi, kita harus imanin bahwa rancangan Tuhan itu ada, dan itulah alasan utama supaya kita bisa, tetap melanjutkan hidup dan berjuang sampai kita bisa menemukan berkat yang memang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Nah, jadi apalagi yang perlu kita khawatirkan dalam kehidupan ini? Harusnya sih nggak ada ya. Kalau kita bisa, mendengar kata-kata Tuhan, kita dekat sama Tuhan, harusnya kita nggak perlu khawatir lagi untuk, kehidupan kita ke depan, gitu. Jadi kita jangan khawatir akan hidupmu dan jalani aja segala sesuatu yang terjadi itu mendatangkan kebaikan, Abang Kakak. Dan masalah ataupun keadaan yang buruk sekalipun, itu pastinya tidak melebihi kekuatan yang ada pada kita, gitu. Jadi Tuhan nggak mungkin ngasih cobaan melebihi dari batas kemampuan kita. Kita harus percayakan itu dan kita harus imani itu, gitu. Jadi saya percaya bahwa Tuhan telah menetapkan perfect plan kepada kita pribadi lepas pribadi. Ya, amin. Amin. Oke, kalau gitu, sharing saya hari ini cukup sampai di sini dan kita mau tutup dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa.
Allah Bapa yang baik, Allah Bapa bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, dan kami telah sama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan pada hari ini, di mana temanya yaitu perfect plan, di mana kami percaya dan kami yakini bahwa Engkau mempunyai rancangan-rancangan yang terbaik untuk kehidupan kami, Tuhan Yesus, hari ini sampai ke depan. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu, kami serahkan masa depan kami dalam tangan pengasihan-Mu juga, Tuhan. Biarlah cita-cita kami bisa tercapai ke depan, Tuhan Yesus. Itu semua memang dari rancangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah ini sampai akhirnya dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih Kokta. Shalom. Terima kasih kepada Kak Okta Verina untuk sharing firman Tuhan pada hari ini yang sangat luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati segala aspek kehidupan kakak, baik dalam pelayanan, keluarga, dan pekerjaan. Inti sari firman Tuhan, yang pertama, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita taat dan jauh lebih sibuk dengan Dia. Kedua, Tuhan tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang damai sejahtera, yang penuh harapan. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita ngobrol banyak dengan Dia dan tanya apa mau Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mendengarkan pengumuman POSA seminggu ke depan yang akan disampaikan oleh Bang Alfonso. Untuk Bang Alfonso, saya persilakan. Shalom Bang Kakak. Saat ini saya akan membacakan tes. Shalom Bang Kakak. Saat ini saya akan membacakan pengumuman POSA untuk 1 minggu ke depan. Sebelum itu saya akan membacakan visi-visi POSA. Visi dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Misi POSA, pembentukan karakter dan pengkaderan pemimpin bangsa sebagaimana diamatkan dalam Alkitab Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Penata lain hari ini yang sangat luar biasa, ada MC kita, Bang Wifan, pemusik kita, ada Bang Juliarto dan Bang Putra. Kegiatan POSA selama 1 minggu ke depan, di hari Senin, kita ada pembinaan nih Abang Kakak jam 8 malam via Zoom. Bagi Abang Kakak yang ingin join, boleh banget ya Abang Kakak. Karena apa? Kita ada pembicara yang sangat luar biasa dan sangat berkati. Nah, di hari Selasa dan Rabu, kita ada jam doa. Di hari Selasanya, kita ada jam doa jam 8. Di sini kita doa di rumah masing-masing. Dan di hari Rabunya, kita via Zoom nih Abang Kakak. Jadi nanti jam 2 ini kita mendoakan pokok doa mahasiswa Kristen, pengurus, pembina, kampus, dan bangsa. Dan di Selasa Kamisnya, kita ada check out ibadah Jumat nih. Boleh untuk abang kakak pengurus, boleh nih bantu untuk
untuk membantukan untuk mencekotkan ibadah Jumat kita nih abang kakak. Nah, di hari Jumat siangnya kita ada ibadah Jumat nih abang kakak, seperti kayak biasa nih abang kakak. Bagi abang kakak nih, saya tidak lupa-lupanya untuk mengundang abang kakak untuk selalu hadir dalam ibadah Jumat kita. Nah, di Jumat sorenya kita ada menara doa. Di sini kita mengucap syukur untuk kegiatan pos yang telah berlangsung selama 1 minggu ini abang kakak. Nah, untuk abang kakak yang ingin persembahan, boleh banget nih abang kakak, boleh bisa langsung ditransfer ke Bank BCA 6755 1124 14 atas nama Gabriela, atau OVO atau GoPay di nomor 0812 8110 9902, atau abang kakak yang ingin bertanya-tanya tentang posa, boleh banget nih hubungin di nomor 0812 8110 9902, atau follow Instagram kita Unkris Posa nih abang kakak. Nah, abang kakak ada yang tahu nggak sih sebentar lagi kampus kita mau ngadain apa nih abang kakak? Ada yang tahu nggak nih? Nah, kampus kita akan mengadakan Natal nih abang kakak. Boleh dua suaranya. Nah, bagi abang kakak nih yang penasaran dengan Natal kita, nah boleh nih follow dulu Instagram Natal kita, Natal Unkris 2020. Dan di situ ada kontak personnya, boleh nanya-nanya. Nah, saya akan memberitahukan Natal kita pada hari Sabtu depan, tanggal 19 Desember 2020 di YouTube Poso Unkris ya abang kakak. Jadi abang kakak nih, join yuk abang kakak, karena di situ kita ada MC yang luar biasa, pembicara yang luar biasa, dan acaranya sangat luar biasa. Dan di situ juga kita mengadakan giveaway nih abang kakak. Nah, jangan lupa lagi abang kakak, jangan lupa hadiri, join di Natal kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus atas berkat karunia yang luar biasa yang boleh mengalir di setiap hidup kami Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur Bapa buat hari ini. Ibadah Jumat boleh berlangsung dari awal pertengahan hingga nanti pada akhirnya. Tuhan, kami ucap syukur atas hikmat-Mu Tuhan yang boleh kami ibadah pos ini bisa kami arahkan Tuhan Yesus. Bapak buat persembahan yang boleh terkumpul nanti Bapak, biarlah persembahan itu menjadi harum di hadapan Tuhan, dan juga kami Bapak bisa mempergunakannya dengan baik Bapak. Dan kami juga berdoa Bapak buat penata layan hari ini Bapak, di mana ada gitaris, ada Bang Juliarto, ada Bang Putra, dan ada Bang Wifan, dan pengumuman ada Bang Puju. Kiranya kasih sejahtera Tuhan yang boleh mengalir atas Bapak, dalam Kau berkati selalu pelayanan mereka dan juga pelayan mereka. Kami juga berdoa Bapak buat segala pengurus posa Tuhan Yesus, biarlah Kau berkati Bapak pengurus posa, biarlah semakin on fire lagi Bapak untuk melayani-Mu di kampus dan menangkan jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan Yesus. Berdoa Bapak buat kegiatan posa Bapak yang boleh lalu Bapak, di hari Senin ada pembinaan Tuhan, kami coba Bapak pembinaan yang boleh kami selenggarakan di hari Senin kemarin Tuhan, kami berdoa Bapak. Di hari Selasa ada CO Bapak, di hari Rabu ada jam doa Bapak, dan dari kami juga ada CO Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat cara yang boleh kami selenggarakan Tuhan Yesus, dan juga di hari Jumat ada ibadah Jumat hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa Bapak buat kampus tercinta kami Bapak, kami berdoa buat memimpin Bapak dari rektor Bapak Warek,
Warik 1, Warik 2 sampai Warik 3 Tuhan, dan dekan-dekan Tuhan Kau berkati, Kau berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka ya Bapak, biarlah memimpin dengan baik Tuhan, dan menunjukkan kampus kami ini Bapak, dan visi 2025 Bapak menjadi kampus unggulan Tuhan. Kami juga berdoa Bapak buat negara kami ini, Kau berdoa Bapak buat Presiden Joko Widodo. Tuhan Yesus, Engkau berkati, Kau sertai Bapak, berikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin Bapak, biarlah negara kami ini bisa menjadi baik lagi Tuhan Bapak buat COVID-19, biarlah Engkau hapuskan Bapak, biarlah kami jauh daripada penyakit dari COVID-19 ini Bapak, biarlah kami sehat selalu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, semuanya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, kami dalam ucap syukur, haleluya, amin. Kita sudah berada di penghujung ibadah Jumat kita, dan doa penutup akan disampaikan oleh Dr. Verina. Namun sebelum itu kita menyanyikan satu lagu pujian, Semua Baik. Katakan dari semua. Untuk apa saya persilakan. Bapak, terima kasih.
Untuk doa penutup boleh Katika Manani. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Mengucap syukur juga Tuhan untuk hari ini kami telah melaksanakan ibadah Jumat Tuhan yang terakhir di tahun ini Bapa. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami dengar di ibadah Jumat pada hari ini untuk sharing Bapa, biar itu semua bisa menjadi kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Kau juga berkati Tuhan setiap abang kakak yang mendengarkan Tuhan, biar sharing itu Tuhan dapat kami tanamkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami lakukan Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap campur tangan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, tutup fokus kami selalu Tuhan dengan kuasa darah-Mu saja. Haleluya, amin. Bapak, terima kasih. Ibadah Jumat kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah Jumat di tahun depan. Di notes ya untuk abang kakak, jangan lupa untuk hadir di Natal Untris yang akan tayang di YouTube channel Posa Untris pada tanggal 19 Desember 2020. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk abang kakak boleh kameranya dinyalakan, di on, diaktifkan. Kita mau foto bersama. Abang kakak boleh, bang kakak kameranya dinyalain. Kita mau foto bersama di ibadah Jumat terakhir di tahun ini. Udah. Kita hitung. 1, 2, 3. Lagi ya bang kakak. 1, 2, 3. Oke abang kakak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.